Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malfira Tremaldini dengan NPM 191705121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pembentukan garis dan lingkaran. Sebelumnya, algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran secara otomatis, sampai pemrosesan data. Secara garis besar, algoritma dimulai dengan input dan kondisi awal, deskripsi, eksekusi, dan menghasilkan output. Garis adalah bentuk geometri yang menjadi pembentuk dasar dari sebuah objek. Garis terbentuk dari kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Titik-titik tersebut memiliki nilai koordinat tertentu. Sebuah garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Beberapa macam garis, yaitu horizontal, vertikal, diagonal, lengkung, dan sebagainya. Pada umumnya, lingkaran digunakan sebagai komponen dari suatu gambar. Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Lingkaran dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran, karena bagian lain dapat dibuat sebagai bagian yang simetris. Digital Differential Algorithm atau DDA dan Bresenham's Algorithm adalah algoritma untuk menggambarkan garis secara digital dan digunakan dalam grafika komputer untuk menggambar. Yang pertama adalah pembentukan garis. Garis, persamaan garis lurus dinyatakan dalam rumus Y sama dengan mx plus C, di mana M adalah gradien yang didapatkan dari hasil pembagian delta Y dengan delta X, sedangkan C adalah sebuah konstanta. Digital Differential Algorithm atau DDA. DDA sebagian besar digunakan untuk menggambarkan garis-garis dalam grafik komputer dan menggunakan nilai nyata sambil memprediksi nilai piksel berikutnya. Langkah-langkah pembentukan garis dengan algoritma DDA. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dengan pembentukan garis. Kemudian tentukan salah satu titik sebagai yang awal atau x1, y1 dan titik akhir yaitu x2, y2. Kemudian, dx sama dengan x2 min x dikurang x1 dan dy sama dengan y2 dikurang y1. Langkah keempat yaitu tentukan step, yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai x atau nilai y dengan ketentuan. Yang pertama, jika nilai mutlak dx lebih besar dari nilai mutlak dy, maka step sama dengan nilai mutlak dari dx. Tapi jika tidak, maka step adalah nilai mutlak dari dy. Langkah kelima, hitung penambahan koordinat piksel dengan persamaan x_in sama dengan dx per step dan y_in sama dengan dy per step. Langkah keenam, koordinat selanjutnya yaitu x plus x ditambah x_in, y ditambah y_in. Langkah ketujuh, plot piksel pada layar. Nilai koordinasi hasil perhitungan dibulatkan. Dan langkah yang terakhir adalah ulangi step nomor 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel berikutnya sampai x sama dengan x1 atau y sama dengan y1. Kelemahan dari algoritma ini adalah karena menggunakan pembulatan sehingga hasilnya kurang akurat. Kemudian ada Bresenham Algorithm. Algoritma Bresenham juga merupakan algoritma penggambaran garis digital yang diciptakan oleh Bresenham pada tahun 1962. Itulah sebabnya algoritma ini dinamakan Bresenham. Langkah-langkah pembentukan garis dengan algoritma Bresenham. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dengan pembentuk garis. Kemudian tentukan salah satu titik di sebelah kiri sebagai titik awal yaitu x0, y0, dan titik lainnya sebagai titik akhir yaitu x1, y1. Hitung dx, dy, 2dx dan 2dy dikurang 2dy. Hitung parameter P0 yaitu 2dy dikurang 2dx. Untuk setiap x1 sepanjang jalur garis dimulai dengan k sama dengan 0. Jika
PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK ditambah 1, YK. Dan PK ditambah 1 sama dengan PK ditambah 2DY. Jika tidak, maka titik selanjutnya adalah XK ditambah 1 dan YK ditambah 1. Dengan PK ditambah 1 sama dengan PK ditambah 2DY dikurang 2DX. PK di sini didapatkan dari 2 delta Y dikurang delta X. Kemudian langkah terakhir, yaitu ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan posisi selanjutnya, sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Yang kedua adalah pembentukan lingkaran. Lingkaran, prosedur untuk menampilkan lingkaran dan elips dibuat dengan persamaan dasar dari lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0 dan jari-jari R. Bresenham algorithm. Untuk menggambar sebuah lingkaran hanya diperlukan menggambar titik-titik pada oktan pertama saja, sedangkan titik-titik pada kuadran lain dapat diperoleh dengan mencerminkan titik-titik pada oktan pertama. Seperti dilihat di sini pada nomor 1, hanya bagian itulah titik yang digambar atau titik pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua sampai ke-8 merupakan hasil refleksi dari oktan yang pertama. Algoritma Bresenham ini lebih akurat dan digunakan pengurangan dan penambahan untuk menghitung nilai piksel saat menggambar garis. Keakuratan algoritma Bresenham dapat diandalkan saat menggambar kurva dan lingkaran. Langkah-langkah pembentukan lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Yang pertama, tentukan radius R dengan titik pusat lingkaran XC, YC, kemudian diperoleh XC, YC sama dengan 0, R. Hitung nilai dari parameter, yaitu P0 sama dengan 5/4 dikurang R. Tentukan nilai awal K sama dengan 0 untuk setiap posisi XK berlaku. Jika PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK. Dan sehingga PK plus 1 sama dengan PK ditambah 2, XK plus 1 ditambah 1. Jika PK lebih dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1, YK dikurang 1. PK ditambah 1 sama dengan PK ditambah 2, XK tambah 1 ditambah 1, dikurang 2, YK tambah 1. Di mana 2 kali XK tambah 1 sama dengan 2 dikali XK ditambah 2. Dan 2 kali YK tambah 1 sama dengan 2 YK dikurang 2. Kemudian tentukan titik simetris pada ketujuh oktan yang lain, lalu gerakkan setiap posisi piksel X, Y pada garis melingkar dari lingkaran dengan titik pusat XC, YC, dan tentukan nilai koordinat, yaitu X sama dengan X ditambah XC dan Y sama dengan Y ditambah YC. Kemudian yang terakhir, ulangi langkah ke-3 sampai 5 sampai dengan X lebih dari sama dengan Y. Yang ketiga, penerapan algoritma. Penerapan ini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu Canvas JavaScript. Kedua, ada metode Create Image Data. Dan yang ketiga, ada metode Put Image Data. Canvas JavaScript. Elemen HTML Canvas digunakan untuk menggambar grafik pada halaman web melalui JavaScript. Elemen Canvas hanyalah wadah untuk grafik, oleh karena itu harus digunakan juga JavaScript untuk dapat menggambar grafik ini. Canvas memiliki beberapa metode atau perintah untuk menggambar garis, kotak, lingkaran, teks, menambahkan gambar, memberi warna, dan sebagainya.
Berikut ini adalah contoh penggunaan kanvas pada HTML. Yang pertama, kita bisa menulis teks seperti yang terlihat di sini, yaitu Hello World. Bisa juga teks tersebut berisikan emoticon atau emoji seperti yang ada di bawah tulisan Hello World. Kemudian bisa pada yang warna ungu tersebut bisa membentuk sebuah bentuk hati dengan menggabungkan beberapa garis. Di situ ada 8 garis. Kemudian membuat persegi panjang, 2 buah persegi panjang, dan diberi warna, dan juga diberi garis luar yang juga diberi ketebalan sehingga dapat diberi warna juga. Perintah atau metode create image data. Metode ini untuk membuat objek image data baru yang kosong. Nilai piksel objek baru berwarna hitam transparan secara default. Untuk setiap piksel dalam objek image data ada 4 bagian informasi, yaitu RGBA atau red, green, blue, and alpha channel. Kemudian ada perintah atau metode put image data. Metode ini digunakan untuk menempatkan data gambar dari objek image data tertentu kembali ke kanvas. Berikut ini adalah penerapan dari Digital Differential Algorithm DDA atau DDA untuk membuat sebuah garis pada kanvas JavaScript. Di sini ada fungsinya yang diberi nama garis DDA. Ada 4 variabel di dalamnya, yaitu titik x1, titik y1, titik x2, dan titik y2. Kemudian pada line keempat, di sini terdapat perintah atau metode create image data. Kemudian bisa dilihat di sini pada gambar sebelah kanan, pada line 39 ada metode put image data. Kemudian di sini penerapan Branson algorithm untuk kanvas JavaScript. Di sini fungsinya diberi nama garis Branson. Di sini untuk membuat sebuah garis. Sama seperti pada algoritma yang DDA, ada 4 variabel juga yang utama, yaitu x1, y1, x2, dan y2. Pada line keempat, di gambar sebelah kiri ada metode create image data. Dan pada gambar yang sebelah kanan, line 29, di sini diterapkan metode put image data. Berikut ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat materi ini, baik isi materinya ataupun beberapa gambar yang saya gunakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.